Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to The Wale, ya kan? Waleners, apa kabar nih? Di video kali ini gue mau bahas tentang visa lagi tentang Kuwait. Kenapa nggak ada yang terbaru? Karena ini mengacu dengan video yang kemarin, video terakhir yang udah gue upload tentang masalah visa. Oke, langsung aja ya. Di video terakhir gue udah bahas visa udah open, ya kan, pemerintah Kuwait. Dan gue pun dapat kabar terbaru dari salah satu teman gue yang ada di embasi Kuwait, dan juga salah satu teman gue juga yang masih tinggal di Kuwait tentang masalah visa. Nah, selain visa, Kuwait juga saat itu ngasih info tentang masalah social distancing, seperti penggunaan masker udah boleh dilepas di tempat umum, juga jarak-jarak untuk sholat di masjid, acara-acara pun untuk jarak di masjid sholat itu udah dicabut, maksudnya udah bisa safnya bisa berdempetan, dan kita udah bisa buka acara kayak meeting, wedding dan segala macam. Tapi ternyata hari ini gue baru dapat terbaru dari salah satu grup di Facebook, yaitu Kuwait Up to Date. Ini berita valid banget. Ternyata itu semua hari ini dikabarkan pemerintah Kuwait mau mengkaji ulang atau menunggu hasil meeting terakhir. Jadi sebetulnya ini berita agak mengecewakan. Ini berita agak mengecewakan karena bagi kalian yang lagi nunggu-nunggu visa, dan gue pribadi pun lagi buat cari informasi info locker, dan gue pengen buka locker juga. Dan kebetulan gue mau kerjasama dengan salah satu teman gue yang dulunya jadi barista di Kuwait. Ini sangat disesalkan sih, karena emang setahu gue waktu gue tinggal di Kuwait pun begitu. Kuwait itu punya rules yang kadang berubahnya tanpa diduga-duga. Kadang hari ini begini, besok begini, jadi nggak bisa diprediksi untuk rulesnya. Gimana nih yang udah apply visa segala macam, udah apply kerja, ya ditunggu aja kabar terbarunya. Yang udah gue bilang, ini sangat disesalkan banget karena udah banyak yang nunggu juga tentang info visa ke Kuwait dan berangkat kerja ke Kuwait. Jadi mohon bersabar. Ini gue mau bahas satu lagi. Jadi bagi kalian yang udah apply untuk kerja ke Kuwait, dalam prosesnya selamat. Jadi tinggal nunggu visa doang. Dan ini tips-tips kalau lu udah tinggal di Kuwait. Gue mau bahas tentang masalah biaya hidup, pengeluaran yang dikeluarkan, kayak makan apa aja, tentang apartemen berapa, harga kota gimana. Oke, langsung gue bahas aja. Untuk pengeluaran itu sekitar 50-60 untuk Kuwait dinar ya, hitungannya Kuwait dinar 50-60 dinar. Apa aja sih? Kalau gue pribadi waktu itu gue beli kuota murah banget di Kuwait. Itu negara dengan kuota paling murah. Cuman kalau ada yang lebih murah lagi boleh komen negara mana aja. Jadi waktu di Kuwait gue spend 5 KD atau sekitar 220.000 mungkin waktu itu, untuk 500 giga setiap bulan. Bayangin 500 giga tiap bulan. Gue cuman keluarin uang sekitar 220.000 atau 225.000 untuk satu bulan untuk internet. Dan kecepatan internetnya itu lebih baik dari wifi. Jadi waktu gue tinggal sana, gue hampir jarang pakai wifi, dan gue internet full terus, jadi nyala terus karena 500 giga kan. Dan setiap bulan gue cuma ngabisin 80-100 giga, dan itu full YouTube. Setiap hari gue nonton YouTube. Dan untuk biaya kayak sabun, mandi, odol, ya lu cukup spend sama 5 KD juga buat beli sampo, deodoran, ya kan. Saran juga beli sunblock karena di sono kalau lagi musim panas hawanya panas juga. Sama lip balm, kalau yang pakai lip balm itu ngebantu banget buat bibir yang kering, karena gua waktu di sana pun gitu, cuaca dingin dan cuaca panas bibir gua kering karena tubuh orang Indonesia yang biasa hidup di negara tropis, jadi agak kaget juga di sana. Dan kayak sampo gitu sih murah sih ke sana. Pokoknya lu bakal habisin sekitar 5 KD untuk peralatan mandi itu kayak tadi, untuk peralatan tubuh. Gimana kalau makan? Bagi lu yang udah dapet
tempat kerja di sana yang dapat akomodasi, dapat makan, dapat transportasi gratis, lu nggak bakal spend uang banyak karena lu bakal dapat makan gratis. Kayak waktu gua dulu, gua dapat makan gratis dari tempat kerja setiap harinya full 3 kali sehari. Dan kebetulan gua kerja di dapur, pasti tahu sendiri nih yang kerja di dapur gimana enaknya ya kan. Ya buat yang nggak kerja di dapur jangan khawatir, dapat makan juga sih, mungkin sehari sekali. Nah bagi lu yang nggak dapat makan dari perusahaan atau nanti di cover sama perusahaan atau dikasih dana sama perusahaan, saran gua sih mendingan masak sendiri di rumah. Kayak lu stok beras, harga berasnya itu per kilo bisa 750 pil sampai 1 KD tergantung kualitasnya. Dan untuk lidah-lidah kita yang orang Indonesia, gue saranin beras-beras dari negara Mesir, bukan negara India. Jadi itu teksturnya dan rasanya hampir sama dengan beras Indonesia. Harganya pun 1 kilo di angka 750 pil. Jadi di sana ada paketnya juga, sekali beli 5 kilo. Nanti lu tinggal atur sendiri aja. Kenapa gue saranin masak sendiri? Daripada sekali makan lu bisa 1 KD di sana. Kalau makan di luar itu udah paling murah banget di warung-warung India. Kalau masak lu bisa nyetok sayuran, bisa nyetok ayam, bisa nyetok frozen food, ikan segala macam. Jadi lu bisa kurangin pengeluarannya. Jadi tadi dari 60 KD itu, bagi lu yang nggak dapet makan, lu bisa ikutin cara gua, mendingan masak sendiri di rumah. Pasti apartemen akan ada dapurnya, atau flat lu pasti akan ada dapurnya. Oke. Oh ya, jangan lupa sabun cuci. Sabun cucinya kan karena di sana biasanya di flat itu dapat mesin cuci ya, free mesin cucinya itu. Jadi maksudnya fasilitas mesin cuci itu, jadi lu tinggal beli sabunnya aja sendiri. Ada sabunnya segini, sabun bubuk itu, gua nggak bisa sebut mereknya, gua juga lupa sih. Cuman gua beli itu sebulan itu gua cuma habis 500 fills, setengahnya dari 1 KD. 500 fills sekitar 22.000. Itu dapat 2 ukuran sekitar 200 jadi 400 gram, masing-masing 200 gram. Udah irit banget sih itu. Kayak gue kan nyuci, kalau gue pribadi nyuci itu pas udah penuh baru gue cuci. Karena kan mesin cucinya ada pengeringan juga kan, jadi enak cepet kering. Untuk transportasi, bagi lu nanti yang di sana menggunakan jasa transportasi bis, nanti lu bakal spend money sekitar 250 sampai 350 fills untuk sekali jalan. Jadi bolak-balik itu antara 500 fills sampai 700 fills. Tapi terakhir gue dapat kabar itu kalau nanti kita bisa member itu kayak beli kartu. Kalau di Indonesia kayak lu naik busway gitu kan, pakai kartu lu tinggal tap gitu. Biasanya ada diskon. Ya lu hitung aja 500 kali 30 berapa tuh, kali 10 aja 1 KD-an 5 KD ya, lumayan 15 KD lu sebulan. 15 KD sampai 17 KD untuk biaya transportasi. Cuman nanti kalau misalkan lu yang nggak dapet transportasi dari tempat kerja kan nanti ditambahin dari duit perusahaan. Maksudnya dari perusahaan akan ngasih perusahaan itu akan ngasih biaya kayak buat akomodasi, buat makan, dan juga buat transportasi. Jadi jangan khawatir. Apalagi tuh, udah ya, transportasi, makan. Ya tempat tinggal. Tempat tinggal itu di sana rata-rata sewa itu sekitar 60 sampai 100 KD. Jadi gue saranin buat lu yang nanti tinggal di sana tapi nggak dapet tempat tinggal dari perusahaan atau nggak dapet free akomodasi dari perusahaan, lu bisa join sama temen-temen lu yang ada di sana, temen kerja, cari akomodasi yang murah dan nyaman, harganya sekitar 60 sampai 100. Jadi lu di angka 60 sampai 100 itu bisa dibagi 2, 30 atau 50. Jadi tergantung nanti lu di sana pengen yang seperti apa, tergantung harganya gitu. Udah paham, udah jelas tentang video ini ya. Jadi ini gua ngasih bocoran aja, nanti kalau lu sampai di sana yang dapat akomodasi, good luck, semoga berhasil. Gunain fasilitas sebaik mungkin, dapat transportasi juga, dapat makan. Jangan gengsi di sana ya kan, kita nyari duit di sana. Dan bagi yang nggak dapat fasilitas akomodasi, makanan, transportasi maksud gue,
nanti jangan khawatir, pasti nanti akan dikasih lebihnya oleh perusahaan. Setahu gue waktu itu gitu, karena banyak teman-teman gue yang di sana yang masih stay di sana itu makan, akomodasi dan transportasi itu diganti uang, jadi di luar gaji. Oke, paham ya? Jangan lupa kalau ada yang tanya tinggal komen sini atau DM ke Instagram gue, dan gue selalu jawab apa yang di komentar. Pernah waktu itu ada yang nanya gaji juga, "Bang, kenapa bang?" katanya, "Lu kok nyebutin gaji 150, tapi kenyataannya banyak agen-agen nawarin 110. Nah, jadi gue luruskan, jadi 150 itu harus sebetulnya standar yang ada di sana. Maksudnya bukan, gue nggak bisa bilang standar karena beda posisi, beda perusahaan, beda-beda. Cuman untuk yang menurut gue standarnya itu segitu. Tapi untuk 110, 120 mungkin ada di posisi untuk contoh ya, hotel atau cleaning service itu ada posisi di gaji sekian. Gaji yang tadi gue bilang 110, 120. Ingat, kalau di bawah 110 atau sampai 90 ditawarin, jangan diambil. Itu saran gue. Oke? Karena waktu gue kerja di salah satu hotel di Kuwait, orang Indonesia masuk gue dirata-ratakan ya, oke, gue dapat sekian di atas 100. Ternyata dari negara lain, negara gue sebut aja nggak apa-apa ya, negara India, negara Bhutan, itu mereka dapat cuman 90 KD dengan posisi rendah dibanding sama orang Indonesia. Indonesia lebih tinggi. Jadi buat saranin orang Indonesia yang mau sana, jangan mau kalau di bawah 100 KD. Nanti bisa dicari sendiri 1 KD-nya berapa. Jadi gue kalau sebut sini kadang setelah lu nonton video ini, lu bisa kursin lagi, KD-nya bakal berbeda. Maksudnya kayak kursnya itu 1 KD berbeda. Cuman kalau untuk hari ini ada di angka 48.000. Lumayan gede kan? Tapi ingat, bagi lu yang mau keluar negeri jangan jadi patokan kurs besar gaji bakal besar. Enggak. Tiap negara punya standar masing-masing. Oke? Udah cukup ya videonya. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue bakal bikin video-video terbaru, dan rencananya gue mau bikin podcast sama salah satu barista yang ada di Kuwait yang sekarang udah pulang Indonesia, dan gue mau wawancara sama dia. Dan rencana gue bakal punya proyekan mau bikin info locker tentang barista dan mau menyalurkan ke sana. Ya, doain aja semoga berhasil. Oke, thank you.